Jumpa lagi di Ribu TV dan hadir lagi kita sekarang untuk rekomendasi laptop di bawah 10 juta rupiah ya? Ya di bawah 10. Mulai Tapi dari di berapa atas ya? 6. Di atas 6. Di atas 6 di bawah 10. Ya, ini rekomendasi laptop akhir tahun 2025 di rentang harga yang ini harusnya banyak dicari ya. Iya, banyak dicari. Banyak dicari soalnya kalau kemarin kan di bawah 6 udah ya. Di bawah 6 itu murah Jadi, banget. Di bawah 6 itu murah memang benar. Nah. Cuma memang komprominya terasa. terasa. Nah, ini sekarang kalau dulu sih di bawah 10, dari 6 ke 10 itu sebetulnya masih banyak kompromi. Dulu. Kalau- Kapan itu? Nggak lama-lama banget lah. Enggak lama-lama. 4-5 tahun, 3-4 tahun yang lalu lah. Tapi sekarang cepat banget berarti. Naik Cepet naik banget. levelnya berarti dalam sekarang. Iya, dalam 2 tahun terakhir lah yang berasa banget ya. Oh, gila-gilaan emang. Gila-gilaan 2 tahun terakhir pilihan kita di bawah 10 juta itu banyak banget. Benar. Tapi sebelum kita mulai, Disclaimer dulu. oke, untuk 6 juta sampai 9,9 juta 999.999 rupiah. Kalian jangan protes. Nanti ada yang 96, jadi yang 9,95 katanya kok nggak diikutin. Dia memang nggak ya emang harusnya ikut kalau 9,95 gitu. Tapi kalau 10,1 nggak ikut gitu. Oke, harapan kita apa di sini? Harapannya ya ini kategorinya thin and light. Oh, Thin kategori and light. thin and light. Thin and Jadi light, harus tipis dan Tipis ringan. dan ringan. Tapi relatif ya. Nah. Tipis dan ringannya itu relatif. Yang jelas berapa kilo jadinya tuh? Ini paling berat sih 1,7an sih yang 1,7. masuk daftar kita. Kalau thin and light 1,7 itu berarti harus sudah lebar layarnya ya. Iya udah lebar. Udah Jadi layar kerjanya besar. lebih enak. Karena kan thin and light itu sebenarnya tergantung layarnya juga. Benar, gitu. Oke. Kalau ketebalannya sih mirip-mirip lah. Oh. Oke, untuk syarat pertama ini prosesor minimal 6 core dan tidak terlalu tua. Oke. Nah, jadi kita untuk Intel kita pilih dari Gen 12. Main kenceng. Terus untuk AMD kita minimal itu Zen 3. Lumayan juga. Nah, terus kapasitas RAM 16 GB atau lebih, tapi Oke. kalau 8 GB bisa di-upgrade ini kita pertimbangkan. Nah kan ini kan ya 2-3 tahun yang lalu 8 giga nih kelas gini ya. Iya, 8 Tapi GB. curiganya nih ya, mohon maaf nih kalau yang buat yang nonton tahun 2026 ya, mungkin kalian sudah merasakan ya. Harusnya sih rentang harga segini ntar isinya 8 giga lagi nih. Karena peningkatan harga RAM Harga ya. RAM, aduh. Sementara untuk saat video ini dibuat, harga RAM-nya belum terlalu terasa. Harga lu udah naik ya, tapi laptopnya memang ada beberapa yang sudah mulai naik, tapi belum naik signifikan karena sebetulnya RAM yang mereka pakai masih modal lama. Iya, modal lama benar. Tapi kan mereka harus naikin dulu harganya, kalau enggak mereka nggak bisa beli RAM lagi nanti. Gua ngecek emang ada beberapa yang naik sih dari harga aslinya gua. Iya. Jadi Masih dikit tapi nggak terlalu. Jadi Desember ini sebetulnya, terutama di 12 ini atau bahkan sebelum 12 katanya udah mulai banyak sale gitu ya. Kalau kalian nyari laptop di kelas harga sini, sok atau dibeli aja udah gitu, dicari aja. Udah cepat aja. Karena takut nanti harganya semakin ini lagi, semakin stok baru naik beda lagi. lagi, Stok ntar. baru harganya udah pasti Beda ajaib, lagi, udah pasti naik lagi. naik lagi. Peningkatan harga RAM itu bisa 50 sampai 100%. Iya. Iya kan? Pabrikan aja bilang 60% loh. Waktu itu gue beli RAM buat komputer gue 300.000 sebelum naik, sekarang 500.000. SSD kemarin siapa beli 1,2 jadi 2 juta dalam waktu sebulan. Jadi nggak cuma RAM, tapi SSD juga. Jadi di rentang harga segini saya tahu ini price sensitif. Kalau kalian emang mau beli sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Takutnya harganya lompat. Gue nyesel nggak beli SSD. Tuh kan, bener kan? Oke. Ternyata SSD juga kena. Iya. Oke, RAM jadi 16 yang dicari 16 ya. yang dicari. Untuk sekarang nih 15. Mohon maaf nih kalau buat yang tahun 2026 bilang nggak ada 16 ya. Pada saat video ini dibuat masih ada. Masih ada. Ya. Semoga stoknya nggak habis. Oke. Terus untuk SSD ini kapasitas minimal 512 GB, layar minimal IPS Full HD. IPS Full HD. Belum ada syarat berapa sRGB. Belum. Kalau ada lebih dari itu Kalau ada spesial. 100 sRGB spesial ya. Oke. Terus untuk laptop dengan spesifikasi di bawah kriteria akan kami pertimbangkan jika ada poin yang menarik dari laptopnya. Oke. Sip. Terus daftar kali ini diurutkan berdasarkan abjad dari nama brandnya. Abjad ya. Abjad.
Bukan harga, bukan dari preferensi. Bukan dari preferensi. Oke, kita mulai dari A nggak ada, B nggak ada, AC. Acer Aspire Go 14 AI. Ini bobotnya kita cek sekitar 1,5 kilo. Oke. Dan ini poin menariknya sih ini core ultra murah di bawah 10 juta. Satu dari 2 core ultra yang benar. ada dalam video ini. Yang ada dalam video ini cuma ada 2 core ultra, itu aja udah aneh sih sebetulnya. Core ultra di bawah 10 juta. Benar. Biasanya waktu itu masih 11 kalau paling murah. Oh iya, sekarang 11, di bawah 10. Sekarang ada 2 yang udah di bawah 10 juta. Nah, ini 1,5 kilo ya. 1,5 kilo, RAM-nya 16 GB, SSD setengah tera, 9,5 jutaan harganya. Hal yang perlu diperhatikan cuma ini belum pernah kita review sih. Jadi hal yang perlu diperhatikan cuma kameranya ini 720p ya? 720p 30 fps doang. Oke. Terus apa lagi? Poin menarik dia pakai prosesor 14 core 18 thread Core Ultra 5 125H. H ya? H. Oh, ini H-nya. H-nya yang bagus ini. Ini Meteor Lake ya? Meteor Lake. Dia pakai Arc grafik, ada NPU juga, dan dia ada 2 slot SODIMM buat upgrade, layar 1200p IPS 100% RGB, mendukung output ke 3 layar tambahan, ada slot micro SD dan garansinya ini 3 tahun untuk servis. Tapi kalau beli sebelum akhir tahun, terus kita daftarkan ke website Acer, kita dapat tambahan untuk 3 tahun spare part sama dapat 1 tahun AADP. Oh gitu. Spesial dong. Spesial. Dan masih 16/512 nih. Ya? Iya kan, ini masih 16/512. Ini termasuk yang gedenya soalnya ya. Office ada ya? Office ada pasti. Office tentunya ada. Soalnya kalau Acer dia udah bisa beli Office lah. Udah bisa. Office tuh masalah belinya harus masif. Next ada apa lagi? Berikutnya Acer lagi. Acer Aspire Lite 15. Ini katanya light, tapi beratnya mungkin salah satu yang paling berat ya. Iya, ini 1,75 kg. Ya. Dan ini poin menariknya, ini Zen 4 murah di bawah 10 juta. Mulai lagi Zen 4 murah di bawah 10 juta. Variannya ada 2, Ryzen 5 sama Ryzen 7. Untuk Ryzen 5 8640HS itu 8,9 jutaan kalau pakai aplikasi di smartphone. Iya. Terus untuk Ryzen 7 9,8 jutaan kalau pakai aplikasi lewat smartphone. Oh, kalau pakai browser, kalau nggak ada akunnya, kalau nggak ada vouchernya. Nggak ada vouchernya, itu agak lebih mahal. Jadi hampir 11 juta ya? Hampir 11 juta. Oke. Hal yang perlu perhatikan ini bodinya besar dan agak berat. Iya, wajar lah. Layarnya 15,6 inci, udah hampir 16 inci layar. Jadi ini untuk yang nyari layar besar tapi cukup ringan. Ini belum termasuk yang paling ringan untuk layar besar. Belum. Benar. Dan ini layarnya belum 100% sRGB. Tapi ini kan kenceng ya, pakai Zen 4, terus GP Adreno 3 dong kalau Zen 4. Ada NPU, ada slot SODIMM bisa upgrade. Nah bisa upgrade, ya. Layar besar 1080p IPS layarnya juga, bisa output kedua layar. Kameranya 1080p. Better dari yang tadi. Backlit keyboard, terus garansi sama Office tetap sama kayak yang tadi. Oh ada upgrade-nya juga kalau beli sebelum 31 Desember 2025. Next. Berikutnya. Ini agak ajaib sih, Acer Swift loh. Bukan Aspire, Acer Swift Go 14 AI Copilot Plus Acer PC. yakin gak mau ganti nama yang satu ini? Swift itu kelas atasnya Acer loh. Tapi Swift Go itu kelas atas versi light. Versi ya terjangkau lah. Versi terjangkau. Tapi tolonglah gak di bawah 10 juta juga kali. Udah Swift loh namanya. Ini beratnya sekitar 1,32 kg, harganya 9,9 jutaan. Bukan yang paling berat, tapi nggak bisa dibilang ringan juga, ya oke. Hal yang perlu perhatikan, RAM-nya nggak bisa di-upgrade ini karena LPDDR. Itu aja. Tapi udah 16 GB. Ini prosesornya apa ya ini ya? Prosesornya 8 core Snapdragon X Plus. Oh ini X Plus. Loh berarti ini Copilot Plus PC. Copilot Plus PC. Ada NPU juga. Dan ini X Plus loh. X Plus. Kencang X Plus. Iya, lebih kencang dari yang X Plus. 45 tops. Berarti Copilot Plus PC. Lah ini satu-satunya Copilot Plus PC nih. Ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Satu dari 2 Copilot Plus PC ya yang ada di sini. Ini berarti NPU-nya kencang parah nih. Kencang parah. Nih, kalau ada yang nyari aplikasi untuk aplikasi yang butuh NPU nih salah satunya di bawah 10 juta. Terus ini RAM-nya berapa? RAM-nya 16 GB. Oke. 16 GB. SSD-nya 1 tera. Susah ketemu yang 1 tera di bawah 10 juta. Ini apa sih? Ini kayaknya lagi clearance sale ya? Clearance sale ini. Nyesel nih bentar lagi nih. Dibeli dicabut SSD-nya doang nih ntar nih.
1 tera loh. 1 tera. Terus layarnya ini tadi kenapa 1,32, ini layar 14,5. Jadi bukan 14 pas, 14,5. Lumayan gede loh. Lumayan Enak. Terus dia 1200p, 120 Hz lagi. IPS 100% RGB. Gua gak tahu ada ini 2 USB 4, bisa connect ke 2 layar. Kamera 1440p, Wi-Fi 1080p ini. Benda ini layak di 13 sampai 15 juta loh. Iya, harusnya segitu. Iya kan? Tapi udah murah sih sekarang. Ya tapi tetap aja, ya dia cuman tadi 16 ya. Ya? Ya 16 giga, tapi kan sayangnya 16. X Plus emang segitu biasanya. Tapi X Plus, X Elite biasanya yang dapat 32 ya. 32. Gak apa-apa lah X Plus 32 juga kan nggak digabung. Iya. Ini kan bukan X2 Elite Extreme. Belum. Kan. Kalau X2 Elite Extreme tuh nempel di prosesor. Ya kan nggak nempel, bisa ditambah sendiri. Bisa. Wi-Fi 7 dong. Iya dong. Backlit keyboard ada, garansinya sama kayak tadi juga. Sama Office sama. Daftarkan sebelum 31 Desember dan dapatkan garansi ekstranya. Udah kan, ini kita bukan jadi video Acer kan? Belum, bukan. Nah. Tapi lucu ya, tadi sudah ada Intel, ada AMD, sama ada Qualcomm-nya. Ada Qualcomm. Udah lengkap 3. 3 biji di bawah 10 juta. Oh berarti di bawah 10 juta tuh Snapdragon di bawah 10 juta tuh tidak hanya Asus doang ya. Kemarin kan yang terkenal Asus ya. Iya, Asus. Dan ternyata si Acer juga bisa juga dan ada. Dengan 1 tera. Kenapa saya pakai X Elite cuma 512? Gak apa-apa. Lanjut. Apa nih? Berikutnya kita beralih ke Advan. Ini yang menarik sih. Advan 360 Stylus Pro ya. Advan 360 itu salah satu yang dulu rame banget dicariin ya. Cuman memang Advan 360 datang dengan beberapa hal yang waktu itu gue komplain ke Advan sih. RAM-nya kurang gitu kan. Layarnya memang masih ya kurang juga, belum 100% sRGB. Sama waktu itu prosesornya masih Gen 10 yang pertama. Advan 360 yang pertama itu Gen 10. Ini yang versi menurut gue terlalu mepet. Benar. Nah, ini kan convertible ya. Bobotnya 1,54. Ini tergolong tidak berat untuk convertible. Standar sih. Iya, standar. Untuk convertible standar bagus, bagus. Benar. Ya, bukan sampai 1,6 atau 0,65 gitu ya. Ini standar pas gitu untuk convertible. Harganya? Harga ini ada, gua ngecek yang 8 GB sih 7 jutaan ya. Tapi kalau 16 GB itu sekitar 7,8. Pakai sodim gak sih? Ini sodim tenang, sodim. Gue jadi berpikir kayaknya 16 GB aja sih. Langsung 16 GB sih daripada sakit hati sendiri. Iya, betul. Hal yang perlu perhatikan, layar emang belum 100%. Ini waktu kita tes charging agak lambat, hampir 3 jam. Ya. Garansinya hanya 1 tahun dan ini nggak ada Office juga. Standar. Sama satu lagi. Apa? Klasik Advan. Nggak ada tombol page up, page down, home, itu nggak ada. Buat gua yang nggak pernah pakai nggak masalah. Tapi buat kalian yang mungkin sering pakai tombol-tombol shortcut yang itu, yang home, page up, page down, nah lu sering pakai. Karena lu di sebelah kanannya ada terus. Ada terus. Dan gue nggak ada. Gue dikasih keyboard yang punya gituan malah komplain. Gitu. Ini shortcutnya pun di mana nih nggak tahu nih. Ini biasanya tombol panas. Di tombol panas. Cuman nggak ditulis juga nih. Ditulis loh. Nggak ditulis. Dan gue nggak protes. Iya makanya. Karena gue nggak pakai gitu. Tapi buat yang pakai itu akan bermasalah. Karena nggak ada, beneran nggak ada soalnya. Itu bukan tersimpan tersembunyi, emang nggak ada. Mau dicoba juga nggak ada gitu. Dan ini garansinya cuma 1 tahun ya. 1 tahun. Sayangnya cuma 1 tahun doang, nggak ada Office juga di sini. Tapi ya form factornya menarik. Iya, convertible, bisa jadi laptop, bisa jadi tablet. Ya, bodinya juga metal. Sejak lama bodinya udah metal. Prosesornya Zen 3 7430U. Nah, gini lebih powerful. Lebih powerful ketimbang yang Gen 10 kemarin, Intel Gen 10. Intel Gen 10 ya oke lah, tapi kurang gitu. 6 core 12 thread ya. Ada 2 slot SODIMM bisa di-upgrade ya kan? Touchscreen 1200p IPS. Ada stylus pen juga. Dikasih 7 jutaan dapat stylus. Ini yang agak ajaib, ada konektor Ethernet. Gue juga bingung kenapa ada. Ini you wanna have it all. Mau semuanya ada di sini. Tumpukin semua. Kayaknya kalau upgrade layar jadi lebih menarik ini. Nah itu. Tapi banyak orang ya nggak tahu ya, banyak brand masih belum terlalu yakin dengan upgrade layar sampai ke resolusi yang tinggi karena IPS udah IPS gitu ya. Tapi kalau naik lagi tidak ada yang meyakinkan brand bahwa kalau 100% sRGB yang beli akan banyak. Nah itu.
Untuk brand lokal. Kalau brand internasional gue pernah nantangin. Berani nggak lo? Gitu. Nah mereka berani. Laku. Nah gitu dong. Kan enak, layar itu yang penting layar dulu, kita lihat layar soalnya gitu. Oke. Charger USB Type C ya. Iya benar. Backlit keyboard ada ya. Backlit keyboard ada. Lengkap loh ini sebetulnya. Tinggal cuma masalah layar doang aja udah. Masalah layar sih sebenarnya. Sama garansi sih. Gue pengen 2 tahun sebetulnya, tapi udahlah ya 7 juta. Next ada apa lagi? Berikutnya ada Advan AI Gen. Oh Advan lagi masih. Ade kan bisa AD ya. AD. Advan AI Gen. Ini apa nih? Beratnya 1,39. Ini lebih Zen ringan. 4 juga di bawah 10 juta. Oh. Harganya 9,9 jutaan. Sampai belakang sih angka 9-nya sebenarnya. 9,99999. Basically ini mirip sama yang tadi ya. Bukan mirip ya. Prosesornya masih Zen 4. Beda ini. Beda. Oh ini 8845HS. 8845HS yang ini. Iya. Ini hal yang perlu perhatikan kayak mirip sama yang tadi. Mirip. Layar, kamera 720p, tombol-tombol itu nggak ada. Garansi sama Office juga. Garansi sama Office ya kayak begitulah gitu kan. Prosesor garansi 1 tahun ada loh, garansi bukan nggak ada. Ya, ada, tapi cuma setahun, klasik banget. Body kelebihannya juga sama tuh, body metal. Gitu kan. IGP-nya lumayan kencang, NPU-nya ada gitu kan. RAM 16 GB. Ini bisa ini sodium juga bukan sih? Ini seingat gua nggak bisa di-upgrade deh. Ya, ini kita harus cek ulang nih. Soalnya ada yang versi sodium juga seingat gua. Ini bisa pasang 2 SSD. SSD-nya malah bisa pasang 2 SSD. Nah, itu bisa pasang 2 SSD. Layar IPS juga 1200p, bisa output ke 3 layar, backlit keyboard, charger kayak charger Type C kayak charger handphone. Seperti versi yang tadi, cuma yang ini prosesornya dikencengin. Kenceng banget. 8 core 16 thread, ini kenceng. Kepala 8. Ya kan? Terus 16 thread juga. 16 thread. Oke. Setelah 2 Advan, ada Advan apa lagi? Ada Advan apa lagi? Ini Advan terakhir ini. Ini mah masih harus masuk. Berapa tahun dia mau masuk terus dalam rekomendasi? Ini agak ajaib sih yang versi Intelnya. Oh ada versi Intel ya? Ada versi Intel, RAM-nya 24 GB. 24 GB, harganya cuma 7,4 loh. Emang gak bisa di-upgrade sih RAM-nya. Ya udah. Mau gimana sih gitu loh? Mau apa? 24 GB tuh udah lumayan oke sih. Maksudnya emang itu bukan 32 tapi udah lebih lega dari yang 16. diharapkan. Dan kalau budgetnya emang sudah mentoknya di 7-8 juta ya kan, ini udah pas banget gitu. SSD 512, tapi kalau SSD kan masih bisa diganti. Pasti bisa diganti. Kan? Bobot 1,4 kiloan ya. Baik yang Ryzen 5 6600H maupun yang 12600H ya. Terus ada WorkPlus Air. Tapi WorkPlus ini masih lumayan. Ini yang 1 kilo ya. Iya, yang 1,03. Yang enteng ini. Nah, ini gue suka nih. Tapi 1,03. 03. Bukan di bawah 1 kilo. 1,03. Jangan butuh di cut backlit nih kali. Kata Acer. Acer yang pakai backlit jadi terlalu berat itu kan. Iya, benar. Kalau ini WorkPlus Air ya sudah lah ya. Ini 1 kilo, 1,03 kilo. 1,03. Termasuk golongan laptop yang ringan. Walaupun belum yang paling ringan yang di bawah 1 kilo, tapi ini udah oke banget, udah enteng banget. 8,6 juta. Gak berasa lah. Iya 8,6 juta dapat laptop kayak begini. Ryzen 5-nya 7535HS. Bedanya mana 6600H apa ya? Clock. Beda clock. Clock speed. Coba beda berapa? Berapa ya? 400 kalau salah. Kayaknya gak nyampe deh. Tapi kan tergantung TDP-nya kasih berapa. Nah itu dia makanya. Itu dia. Sebetulnya mirip sama 6600H. Ya kan? Ini benda yang mirip sama 6600H. Cuman ini di nama baru. Nama baru diringanin. RAM 16, SSD 512. RAM-nya onboard ya ini semua ya. Semua WorkPlus itu. Klasik, semua WorkPlus RAM-nya onboard. Makanya tadi 24 GB menarik sekali. Benar. Terus layar belum 100% sRGB untuk WorkPlus polos. Tapi kalau yang R udah. So prosesor agak tinggi tuh versi Intel ya wajar lah 12600H itu. Gila tuh kencang banget. Ini chargingnya agak lambat sih, agak mendekati 3 jam. Klasik sih semua Advan ya. Semua garansi sama Office-nya juga sama kayak yang tadi. Sisi menariknya WorkPlus R-nya tuh ringan. Sangat ringan banget untuk WorkPlus itu. Semua varian pakai prosesor laptop gaming. Aneh emang. Ada 2 slot M.2 kecuali untuk WorkPlus Air. Terus si WorkPlus Air 1200p OLED 100% di SC-IP3. Jadi yang WorkPlus R-nya ini udah R ya betul ya. R itu udah enteng. Layarnya bagus. Layarnya indah. Tapi emang harga sedikit lebih tinggi. 8,6.
Kalau baterai gimana? Baterai yang 6600 itu waktu kita tes di atas 12 jam. Yang AMD ini lebih irit sih. AMD ini lebih di 12 jaman. Yang OnePlus Air itu hampir 12 jam, sementara Intel sekitar 9 jam. Tapi emang 12600H ya itu gaming banget. Gaming banget. Berat memang. Kayak dilepas deh itu. Kayak dilepas. Jadi kalau nyari yang kenceng sih sebetulnya itu 2600H. Tapi itu kenceng tanpa GPU tambahan. Berarti itu bukan buat gaming banget. Tapi kalau kalian cari pekerjaannya misalnya nih, gue ngurusin multitasking, banyak aplikasi, Excel, Office-nya hidup semuanya, terus banyak lah aplikasi yang dihidupin. Ini akan sangat-sangat menarik banget. Benar. Karena RAM-nya lebih besar. 24 GB. Ya, 24 GB-nya RAM lebih besar. Prosesornya juga core-nya banyak. Core masif. Sama enaknya kan dia bisa output ke 3 layar. Oh iya, jadi lebih enak ini WordPress. Iya. Sementara yang 6600 mungkin kompromis di antara yang dua ini ya. Kalau yang R-nya kan jelas yang gampang dibawa-bawa kemana-mana. Oke. Itu Advan ada 3 tadi ya. 3. Terus berikutnya Asus. Ini VivoBook. ada bukan, ExpertBook P1. ExpertBook itu laptop komersial, laptop bisnis. Yang standarnya beda. Ada ini harganya 6,7 jutaan. Gua agak ajaib sih ExpertBook harga segini. Tapi emang RAM yang dijual Masih bisa upgrade. Pasti. Walaupun RAM-nya 8 GB ini. Karena komersial. Rata-rata bisa, kalau P itu harusnya bisa upgrade. Oke. SSD setengah tera, hal yang perlu perhatikan yaitu RAM-nya masih single channel tapi ada SODIMM, layar belum 100% sama kamera 720p. Nih ya, ntar dulu. Gua agak curiga nih layar belum 100% RGB, tapi kalau kalian pesannya sebagai sebuah perusahaan ke Asus, ada kemungkinan kalian bisa minta loh layarnya loh. Bisa minta ganti layarnya. Karena ini kan laptop komersial, laptop bisnis tuh sebetulnya harusnya customizable. Dan yang menarik ini ada sertifikasi military standarnya ya. 810H. Kapan lagi 6 jutaan? Prosesornya gimana? Prosesornya lumayan lah, Core i3 1315U. Oke. Nah, RAM-nya ini DDR5. Biasanya Core i3 itu dikasih DDR4. Ini dikasih DDR5. Tumbenan. Bisa pasang 2 SSD, tapi SSD keduanya yang kecil itu 2230, tapi bisa di-rate. Kombinasinya itu loh. Kombinasi itu unik banget. Terus layar 1080 IPS, ada biometrik sidik jari. Harus, komersial. Spill resistant. Bisnis kan, spill resistant. Selalu. Garansi 3 tahun internasional. Panjang, ADP-nya ada juga. ADP bukan juga. ADP dong, apa sih namanya? ADP dia bilang ya? ADP kalau salah. Bukan perfect warranty dong. VIP perfect warranty. Perfect warranty. Iya. Cuman gue gak tahu ini yang VIP apa perfect biasa. Ya cek lah nanti lah. Cek. Tapi ini menarik lah barangnya. Soalnya kenapa? Ini laptop bisnis, laptop komersial. Jadi treatment terhadap laptop ini akan beda. Sangat ini beda, memang standarnya dibikin beda gitu. Jadi untuk dia ada di bawah 10 juta sih aneh. Di bawah 7 malah. Di bawah 7. Itu lebih aneh lagi. Oh, ini salah satu yang paling murah malah ya. Paling murah. Ya, tapi kan RAM 8 GB. Masih harus di-upgrade lagi. Benar. Oke, next ada apa lagi kita? Ada Asus VivoBook 14. Bagus dia gak bilang ZenBook. Udah mulai kaget. Gua ajaib kalau ada ZenBook di sini. Lah tadi udah ada Swift. Ya itu dia. Gue juga bingung kenapa ada di situ. Gak ada ZenBook. Ini VivoBook 14. VivoBook 14 1,46 kilo beratnya. Ini laptop Snapdragon Copilot Plus PC paling murah. 8,6 jutaan. Copilot Plus PC. Cuma ini beda dong. Prosesornya X kan. Ini X Polos. Wajar yang tadi lebih mahal, lebih tinggi harganya maksudnya. Itu X Plus. Ini X Polos. Wajar. Tapi sama-sama 45 tops. Sama-sama 45 tops. Tenang. Jadi kalau ketemu AI-nya, kalau ketemu AI yang butuh NPU, kencengnya sama. Sama, nggak ada beda waktu itu gua tes. Sama hasilnya. Kita sama. Beda 0,1 detik doang waktunya. Kalian ngapain sih? Kenapa itu 45 semua? Oke, menarik. 1,46 kilogram kurang lebih di bawah 1,5. Ini bukan yang paling ringan ya untuk karena ini bukan convertible kan? Bukan. Kalau laptop klasik 1,46 tuh ya udah gitu. Tapi biasanya ini ya entry level laptop sih berat segini masih wajar sih sebenarnya. Masih wajar. Enggak sih. Udah banyak yang di bawah karena sekarang udah banyak yang di bawah 1 kilo. Bahkan 1 kilo udah ada. Udah nonton videonya belum? Kalau belum nonton videonya, kalau kalian nyari yang bener-bener ringan, itu sampai 5 jutaan ada.
Oh iya yang itu. Di bawah 1 kilo kita ada videonya. Ya cek aja itu. Itu akhir tahun 2025 juga. Yang itu fokusnya adalah untuk laptop di bawah 1 kilogram. Tanpa batasan harga. Nggak ada batasan harga. Cuman dia start dari 5 jutaan itu. Oh iya yang itu ya. Aneh memang yang itu. Kalau ini kan kita menilai secara overallnya. Menariknya dari overallnya. Oke, terus ini VivoBook 14 ya. Sama hal yang perlu diperhatikan sama RAM tidak bisa di-upgrade. Seluruh laptop Snapdragon nggak ada yang bisa di-upgrade. Tapi kencang sih. Ya, Thin and Light-nya dia kan memang sama kayak Core Ultra. Core Ultra juga emang bisa di-upgrade. Kecuali yang H ya. H bisa. Tapi yang lain nggak bisa. Iya yang bisa. Yang butuh RAM kencang itu. Iya nggak bisa. LPDDR nggak bisa di-upgrade. Masa pakai LP Cam? Mau berapa harganya kalau sekarang? Belum bisa. Makanya. Sisi menariknya jelas Copilot Plus PC. Ini 8 core Snapdragon X. Ada NPU 1200p IPS. Ini yang gua agak ajaib. Ada 2 USB 4. Ya masa mau pakai ini? Kadang-kadang kan di-cut jadi 3.2 Gen 2. Oh gitu ya. Kalau USB 4 bisa ke perangkat Thunderbolt gitu. Iya bisa ketemu Thunderbolt. Ya. Konektor support 3 layar tambahan. Backlit keyboard 1080p. Biometrik ada juga. Ada Office garansi 2 tahun dan ADP-nya ala Asus. Ya, ini harusnya bukan ADP, perfect warranty. Perfect warranty. Oke, sekarang Zen belum. Enggak ada Zen. Ini apa sekarang? Masih A lagi. Axio. Ini ada Axio Hype R3 dan Hype R3 Flip OLED. Nah, ini yang Flip ini baru mau keluar tapi udah dijual. Gimana? Udah ada yang jual? Udah di official store Axio juga. Tapi belum launching. Tapi kita udah megang barangnya, tenang aja. Axio gimana sih? Udah ada yang jual. Hype R3 Flip itu berarti apa? 2-in-1? Convertible. Convertible. Jadi ada 2 ya. Hype R3 itu yang biasa, yang laptop klasik. Sama yang totally convertible. Jangan salah ya, gue bilang laptop biasa tuh maksudnya laptop klasik, bukan berarti gue akan prefer laptop yang convertible. Justru gue gak prefer laptop convertible. Kalau gue pribadi gue gak prefer laptop convertible. Karena buat kita yang ngeliput, kemampuan untuk bukan kemampuan sih ya, ringan itu penting. Jadi non convertible pasti ringan, dipangku gampang, ya kan. Dan pada saat ngetik lagi ribet-ribet itu nggak ada kejadian jari kena layar terus kegeser. Iya benar. Itu gue nggak mau, tuh gue nggak suka tuh, sering banget kejadian geser gitu. Nah itu nggak suka gitu, makanya. Jadi nggak prefer convertible, tapi mungkin dari kalian ada yang prefer convertible. Nah itu ada yang Hype R3 Flip. Ini untuk beratnya 960 gram untuk yang convertible yang clamshell, yang convertible 1,2 kilogram. Ini enteng sih sebenarnya. Ini enteng dan enteng. Jadi antara di bawah 1 kilo dan 1,2 untuk convertible tuh enteng loh. Iya makanya tadi kan 1,5. Kalau nggak salah yang paling enteng yang pernah kita tes 1,1-an. 1,1. Itu yang paling enteng convertible yang pernah kita tes. Ini 1,2. Dan ini harganya murah. Iya, 7,7 sama 8,9. 7,7 sama 8,9. Tolong jangan berubah pikirannya. Hal yang perlu diperhatikan, RAM tidak bisa di-upgrade tapi sudah 24 GB. Kenapa gue takutnya Axio ini ya, menyesal. Terus ini tadi kan kita persyaratan 512, tapi ini SSD untuk versi Hype R3 itu cuma 256. Tapi bisa di-upgrade lah kalau ini. Enggak apa-apa, kalau ini bisa di-upgrade. Enggak apa, masih bisa di-upgrade. Masih bisa diterima lah 256 di sini. Yang penting RAM-nya dulu. RAM-nya benar. RAM-nya dulu bikin 24. Udah nih aman tentang tausa nih. Iya SSD gampang lah, upgrade lah gampang. Terus kamera 720p sama garansi ini 1 tahun dan nggak ada Office juga. Tapi ada LibreOffice sih di dalam. Tapi kan garansinya Axio kan selalu ada ekstra ADP ekstra ada ADP itu. Ekstra yang kalau hilang pun diberesin. Benar. LibreOffice juga ada. Sisi menariknya apa? Form factor convertible ya. Yang untuk tadi R3 Flip. Sementara ini form factor dua-duanya menarik. R3 Flip-nya convertible ringan, sementara R3-nya itu thin and light yang super sangat enteng. Ringan. Super enteng. Body metal buat ringan, 6 core 8 thread. Core i3 ya, 1215U ya. Decent lah. Benar. RAM-nya LPDDR5 ya? LPDDR5, bukan DDR4.
Udah dual channel juga. Layar 1200p OLED 100% DCI-P3 dan ada support HDR. Ada stylus pen juga untuk HyperR 3 Flip. Dikasih ya? Ada dikasih ya? Dikasih. Nice. Ada backlit? Backlit ada charger seperti smartphone, Windows 11 Pro. Terus ada ADP garansi extra. ADP extra yang cover kecil. Oh ini Windows 11 Pro? Pro, iya Asio rata-rata. Asio kebanyakan Pro ya. Tapi Pro, keren. Pro keren. Nah ya ini juga ada HyperR 5 OLED. Ini kurang lebih semuanya sama kayak HyperR 3. Tapi dia pakai 1235U dan SSD 512 GB harga 9 jutaan. 9,2. i5 ya. i5 ya. i5. Ada i5-nya juga. Sama-sama entengnya juga. Sama-sama enteng juga. Ya tergantung sih. Bedanya lumayan ya. 7,7 ke 9,2. Lumayan. Tapi SSD nambah. Prosesor naik. Prosesor naik. Tinggal preferensi aja. Oke. Next ada apa lagi? HyperR lagi, tapi ini versi AMD-nya. Oke. HyperR X8 OLED. Ini beratnya 956 Sama, gram. enteng-enteng juga. Iya sama sih. Ini kayaknya yang dulu yang 960 itu ketimbangan lama. Ini yang baru lebih akurat. Oke. Harganya ini 9,1 jutaan pakai aplikasi e-commerce di smartphone. kalau pakai browser emang kenapa? Nggak tahu kenapa. Nah, agak Bisa naik 10 sekian. Banyak yang bilang memang Axio Hype ini mulai naik harganya. Tapi Axio Hype tadi ini. gue cek sih masih 9,1. Ya makanya tergantung voucher. Tergantung voucher. Tapi gue gak ada voucher loh tadi gue ngecek. Dianggap ada voucher yang kali. Kan ada voucher toko mungkin. Iya kan langsung otomatis apply kan di situ. Ya kita cek dicek-cek aja di toko mana yang dapat murah. Nah untuk RAM-nya ini kayaknya 16 ya kalau ini bukan 24 ya. GB. Kamera 720p. Garansi sama Office juga gak ada. Sisi menariknya sama kayak tadi ya. Magnesium aluminium di bawah 1 kilo. Ya. Prosesornya 8 core 16 thread. Dan ini prosesor laptop bisnis. Oh iya. 6850. Ini gue lupa nulis Pro-nya. Oh Pro. Pro dari AMD. RAM LPD. Ini prosesor yang kontraknya udah mau habis. Iya benar. Yang dibahas waktu itu ya. Jadi munculnya prosesor yang kesannya tua ini agak lama gini. Sebetulnya karena memang dari AMD dengan beberapa perusahaan besar itu ada kontrak di situ. Kontraknya tuh kayak gini misalnya, kalau saya beli prosesor, saya bikin laptop atau saya bikin komputer dengan prosesor ini, saya beli banyak nih. Tapi kita deal dulu, ini prosesor nggak boleh hilang sampai kontraknya berakhir karena kalau ada kerusakan dia nggak boleh ganti. Oh iya benar. Karena kalau ganti software berubah. Iya, software berubah nanti berpengaruh ke produksi. Pusing itu pusing sampai detail kecil-kecil bisa berubah nanti. Jadi prosesornya harus ada. Nah, prosesor ini sudah mendekati akhir masa kontrak kalau nggak salah gitu. 6-7 tahun, lama juga masa kontraknya. Lama itu. Iya, nah sekarang muncul akhirnya gitu. Ini ada sisa nih dari buffer yang tersedia tuh oke dilepas kayaknya buffer atau memang hasil produksi ya. Nah, itu sekarang jadi bisa dilepas ke brand-brand ini. Nah, diambil dipakailah nih. Keluarlah nih 6850 Pro gitu kan. 9,1 juta. Oke. Udah dapat kayak gitu. Nice ini sih. Ini nice banget dan kalau buat gue yang penting di bawah 1 kilonya. Backlit keyboard, charger USB Type-C, Windows 11 Pro, bonus merchandise JKT48 penting banget ini. Amat sangat penting. Yoi. Ya ADP extra jelas ya. Ada XD. Oke. Next ada apa lagi? Ada Hype 5 AMD X6 dari Axio lagi. Oke. Ini 1,3 kilo. Ini 6600H. Kayak si Advan ada 6600H. Ini 6600H2 tapi RAM-nya bisa di-upgrade. Ini kayak Work Plus ya? Ini kayak Work Plus tapi bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade. Oh, oke. Ini Work Plus yang bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade. Dengan garansi dari Axio. Dengan garansi nggak dengan gitu juga Axio. ya. Tapi ya kurang lebih ya kalau mau lihatnya seperti itu mungkin kurang ya. lebih. 16-5-12 ya. 16-15. Layar tapi belum 100% belum RGB. Kamera juga 720p. Garansi sama 1 Office tahun. masih sama kayak gitu. Body metal, prosesornya tadi kenceng juga, IGP RDNA 2, RAM langsung dual channel ini. Bukan 01 karena ada slot SODIMM-nya juga. Oke. Bisa pasang 2 SSD juga, layar 1200p IPS, backlit, charger seperti charger smartphone, Windows 11 Pro. Oke, jadi backlit keyboard ada ya. Backlit keyboard ada ya. Chargernya kayak USB Type-C juga. Type-C, Windows 11 Pro, merchandise JKT48 dan garansi ADP extra lagi. Next, Axio apa lagi? Udah habis. udah. Terus ada apa? Ada brand apa lagi? Kita beralih ke King Phoenix
Oh ya, Infinix. Oke. Apa nih? Infinix InBook Air Pro Plus. Oke. Ini beratnya sekitar 1,1 kilo. Ini salah satu favorit kita waktu itu ya. Yes, betul. Benar. Masih ada dijual nih. Ternyata masih ada. Soalnya salah satu hal yang kadang-kadang nggak asik sama Infinix sama Tecno biasanya ya. Kalau habis ya habis. Nah, itu, gue kemarin ngecek masih ada. Tapi seringnya gitu dia. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalnya gitu. Pas gue lagi cek ada, terus tiba-tiba video ini tayang tiba-tiba hilang, gue juga nggak tahu ini. 1,1 kilo enak. Harga 9,9, RAM tidak bisa di-upgrade tapi udah 16, garansi normal 1 tahun. Tapi biasa ini harganya klasik banget. Klasik. Bodi aluminium ya, bobot 1,1. Prosesornya apa? 1334. Core i5 1334U, nice. 10 core 12 thread. RAM-nya LPDDR4X 4267, untung ya, bukan DDR4 3200. Ya. Layarnya 2,8K, 120 Hz, OLED 100% DSC IP3 HDR. Ini. Sangat nice sekali. Oke, backlit keyboard ada 1080p, biometrik pengenalan wajah. Speakernya yang bagus nih. Speakernya bagus ya, ada 4 speaker juga. Chargernya USB Type-C juga. Menarik. Infinix lumayan ya. Terusin ya, jangan berhenti. Terusin. Coba Infinix tolong saya minta garansi lebih panjang. 2 tahun aja, gak apa-apa deh. Buat harga segini 2 tahun aja. Atau ADP aja. Next, ada apa? Ada Infinix Xbook B14. Ini kita lagi review. Lagi dalam proses review. Beratnya ringan sih, 1,18 kg. Oke. Ada 2 varian, Ryzen 5 7535HS sama Ryzen 7 7735HS. Wah, ngeri nih, ini on the spot. Di sweet spot yang diincar sama yang selama ini bertahun-tahun dipegang sama Workplus gitu kan. Ini 6,8 tapi lebih juta. Ringan 1,18. Lebih ringan 1,4. RAM gak bisa di-upgrade, layar 45%, kamera 45% TSI ya, berarti 60% sRGB, kurang. Kamera 720p, garansi 1 tahun. Dan tapi ada sertifikasi baterai standar ya? Iya, karena B. Oh ini bisnis. Gue gak tahu itu bisnis apa bukan, tapi kalau B ada MIL STD 810H ini. Mungkin mengawali lah, mengawali divisi baru. Benar. Body berarti aluminium ya. Prosesor Zen 3 Plus, ada RDNA 2, RAM LPDDR5 6400 channel, 1200p IPS, backlit keyboard dan charger USB Type-C. Nice nih, lumayan nice. Sisi menariknya adalah tadi itu ya, military standarnya di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta. Next kita ada apa lagi nih? Kita ada Polytron Luxia Pro Ultra 5. New kids on the block. Yoi. Baru nih. Pemain baru. Baru tapi gini. Buat laptop dia baru. Polytronnya udah lama. Berapa tahun ya? Gue juga gak ngitungin kayak. Salah satu yang menarik dari adanya Polytron bikin kayak beginian. Ini Polytronnya gak bisa kabur. Ini brand lama yang udahlah ini gak bisa kabur nih brand gitu. Jadi jangan punya pikiran wah nanti gimana ya kalau tiba-tiba brandnya nggak bisa kalau yang ini. Ini nggak ada nih brandnya. Nempel udah nih di Indonesia nih. Udah gede di terlalu besar udah sampai pabrik, udah sampai ada EV segala macam. Ini nggak bisa lari lagi. Nggak bisa lari. Polytron Luxia Pro Ultra 5 ini menyenangkannya bobotnya lagi. Iya, 1,03 kilogram. Cakep sih, 1,03 kilogram. Ini nggak masuk dalam rekomendasi kemarin karena tidak di bawah 1. Tidak di bawah 1, lebih dikit. Ini Core Ultra di bawah 10 juta. Harga 9,9 jutaan. Ya, 1 dari 2, tapi bedanya kalau yang tadi 1,5 kilo, 1,4 kilo, yang ini 1,03 kilo. Ini lumayan jauh bedanya loh. Beda jauh. 1 botol air iklan dong gua. Air mineral, benar. Iya. 1 botol air, hampir sekitar 1 botol air mineral. Nah, yang mesti diperhatikan apa? RAM tidak bisa di-upgrade, tapi udah 16 GB dan nggak ada Microsoft Office. Wajar sih. Main baru nggak bisa dapat Microsoft Office. Jadi untuk dapat Microsoft Office tuh harus belinya tuh gelondongan banyak. Kalau main baru penjualan masih sedikit, susah buat beli ginian. Tapi Office banyak kok. Alternatif lainnya. Ya bisa pakai macam-macam. Sisi menariknya bodinya udah magnesium. Aluminium. Iya, maksudnya aluminium. Prosesor ya tadi sama ya 14 core. 125H, 14 core 16 thread.
IGP, Intel Arc Graphics, ada NPU, RAM LPDDR5 6400 dual channel, IPS 100% sRGB. Terima kasih. Tolong ya Polytron jangan diganti, jangan diturunin 100% sRGB aja, 100% please. Udah itu aja terus. Iya. Terus konektornya bisa konektor ke 3 layar. Biometrik pengenalan sidik jari, kamera 1080p, garansi 2 tahun dan ADP-nya 2 tahun. Ini gila sih. Ini accidental damage protection-nya 2 tahun. 2 tahun. Yang lain-lain tadi garansi biasa aja 1 tahun. Kalau ini garansi accidental damage protection 2 tahun. Berarti mau jatuh kayak mau gimana kayak bakal diberesin selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Teruskan. Debut pertama langsung 2 tahun. Lanjutkan memang yang satu ini. Gue suka banget yang satu ini. Lanjutkan. Ada kelemahan satu di sini. Apa tuh? Ada kelupaan mungkin. Nggak ada backlit-nya. Oh iya. Tolong ya Polytron. Backlit aja. Backlit. Ya mungkin jadi 1,05 kilogram. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Masih di bawah 1,1. Masih di bawah 1,1. Gak apa-apa. Oke. Lanjut. Berikutnya ada Tecno Megabook T1R5. Ini bobotnya sekitar 1,4 dan harganya 6,9 jutaan. Tecno ini kalau nggak ngagetin atau biasanya ngacak-ngacak pasar atau ngacak-ngacak pasar pasti nggak keluar barang ya. Selalu harus ngacak-ngacak pasar. 6,9 jutaan. RAM nggak bisa di-upgrade tapi 16 GB. 16 GB. Office pasti nggak punya, ya kan? Anak baru. Nih, body aluminium. Prosesor? Terus prosesor 6 core Zen 3 7430U. Oke. RAM LPDDR4X4267 bukan DDR4 3200. But IPS 100% sRGB. Nice. Ini harganya 6,9. Benar. Oke, 100% sRGB di 6,9. Baterai 75 Wh. Gede. Biasanya 50 harga segini. 55 lah. Itu udah bagus. 75 loh. 75. Klaimnya sih 18, gue gak tahu benar apa enggak tuh. Belum pernah ngetes yang ini kan. Belum nih. Terus? Konektor bisa output kedua layar, ada slot micro SD juga, ada fingerprint sensor, ada backlit keyboard, kamera 1080p, gun charger 65 watt, garansi 2 tahun. Ini gun charger loh, bukan charger Type-C biasa. Iya, jadi kecil, jadi lebih kecil. Dan gue mau protes apa ya di sini? Nah, itu cuma RAM doang protes. Oh, bobot aja sih kalau gua. 1,4 itu B aja. Gitu kalau di kelas ini. B aja ya 1,4 iya sih, kan. Bener. Ya kan biasa aja. Enggak spesial, tapi enggak jelek juga sih. Enggak jelek juga. Masih normal lah, normal. Oke, ada lagi kah? Tapi dulu udah sampai mana? Udah sampai Tecno. Abis. Enggak ada Z. Enggak ada Z. Z lagi. Z udah masuk tadi kemarin di itu yang di bawah 6 juta. Oh iya. Z enggak ada di sini soalnya. Z nggak ada, SPC juga nggak ada di sini. SPC nggak ada di sini. Oke. Berarti itu tadi yang pilihan-pilihan utamanya. Pilihan utama. Masih ada honorable mention nggak? Ini laptop-laptop mungkin yang layak untuk dipertimbangkan juga. Ini sih ada sih. Advan Evo X16. Advan Evo X16 ini harga 7,3 jutaan. Ini kenapa masuk honorable mention? Karena RAM-nya onboard 12 GB. Dan bobotnya ini kan karena detachable laptop, tablet. Oh iya, ini yang tablet ya. Tablet sama keyboardnya 1,98 kilo, berat banget tuh. Jeleknya tablet tuh. Jeleknya tablet, keyboardnya tuh jadi berat. Gitu. Bener. Padahal tabletnya ya sekilauan lah. Ini kalau orang mau nyari tablet Windows, ini beneran tablet Windows, beneran bukan convertible. Bukan convertible. Ini tablet Windows yang ada keyboard dan keyboard. Ini yang ada keyboardnya gitu ya. Iya, gue baru ingat lagi. Iya, ada lagi dalam. Dan ini detachable laptop ya tadi bisa dilepas, layar 16 inci sebenarnya itu poin menariknya, dan 2,5K 100% sRGB IPS. Gue ingetin nonton. Dan ada USB 4. Ya, nonton puas banget nih. Iya, ini nonton puas banget di sini. Ini luar biasa sih, 7,3 jutaan. Advan Evo X16. Sayangnya 12 GB sih. 12 GB. Ya betul, makanya masuk honorable mention. Ini untuk yang nyari form factor spesial. Benar. Lucunya dia di sini. Gue pikir dia di atas-atas gitu. 7 jutaan kapan lagi?
Oke, kalau begitu rasanya udah cukup ya buat panjang banget juga 6 sampai 10 juta atau tepatnya 6 juta sampai 9 juta 999 ribu. Oke, kalau laptop kalian nggak kepilih bukan berarti kami benci sama kalian, enggak. Kami tidak benci sama kalian, kami tidak benci sama laptop kalian. Simply laptop kalian nggak kepilih aja. Apakah ada laptop yang bisa kelewatan? Bisa aja. Kemarin laptop biasa kita ada yang kelewatan. Apa tuh? Kita kelewatan Polytron yang itu yang Core i5. Core i3. Core i5. Kita kelewat karena pada saat dicek sold out. Pada saat syuting sold out. Begitu tayang ada lagi barangnya. Kirain mau udahan, ternyata masih ada lagi. Tuh, itu ada yang kelewat. Benar. Gitu, ada yang kelewat untuk yang di bawah 1 kilo tuh bisa. Jadi kita bisa aja ada yang kelewat. Jadi buat kalian yang nemu mungkin, wah ini bagus juga nih. Ya udah, tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti teman-temannya juga bisa lihat yang lain. Oh ini juga loh yang menarik juga ya. Ya bisa jadi pilihan gue juga. Gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dan jangan lupa kita juga ada saran belanja, rekomendasi belanja laptop lain ya, dicek-cek aja ya. Ada lengkap kok sampai di bawah 6 juta juga ada. Di bawah 6 juta ada. Di bawah 1 kilo ada gitu. Saya dapat lagi kemarin ya. Baterai paling irit. Baterai paling irit tuh juga ada. Jadi kita bagi tidak hanya berdasarkan kelas harga, tapi berdasarkan hasil pengujian tuh juga ada. Karena banyak kan yang baterai paling irit yang mana? Ada tuh hasil pengujiannya ada. Gitu. Kita rangkum di situ ya biar yang ribet nyari bisa langsung dapat gitu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di rekomendasi akhir tahun 2025 berikutnya. Asih ya.